Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ACpedia. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan UM-UGM tahun 2019, Saintek nomor 32 sampai 35. Ini video terakhir tentang pembahasan UM-UGM tahun 2019. Insya Allah sudah dilengkapi dengan ilustrasi ya pembahasan soalnya. Yuk, kita kepoin. Nomor 32, kita baca dulu soalnya ya. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 c menyusur permukaan bumi. Bila c adalah cepat lambat cahaya dalam ruang hampa, pengamat itu melewati sebuah bangun di bumi yang terlihat olehnya sebagai bentuk lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangun geometris itu, jika dilihat oleh orang yang diam di bumi, berupa elips dengan jarak antar titik api, titik-titik sebesar gitu ya, berapa. Nah, kita ketahui dulu ya, kecepatannya adalah berapa? 0,6. L panjang atau R-nya itu 1 meter. Kenapa di sini L bukan L0? Karena di sini objeknya ada di bumi yang dilihatnya oleh pengamat yang bergerak, gitu ya. Nah, maka ilustrasinya seperti ini. Oleh pengamat yang bergerak, objek di bumi itu seperti berbentuk lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Nah, sementara orang yang ada di bumi sendiri melihatnya bahwa itu berbentuk elips. Ini panjang yang pendeknya itu 1 meter, panjang yang panjangnya itu kita belum tahu. Kita hitung dulu ya menggunakan rumus persamaan kontraksi panjang L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita tahu L-nya itu R, nilainya itu 1 ya. Jadi ini lingkaran ini menurut si pengamat yang bergerak, sedangkan ini menurut si pengamat yang diam di bumi. Bendanya ada diam di bumi, sehingga yang ini kita sebut R0, sementara yang ini kita sebut L. Jadi R-nya itu 1, R0-nya belum diketahui ya. 0,6 dikuadratkan itu 0,36, 1 dikurangi 0,36 hasilnya 0,64. Maka R0-nya akar 0,64 itu 0,8, 1 dibagi 0,8 itu 1,25 meter. Jadi panjang ininya, yang sisi panjangnya itu 1,25 meter, yang pendeknya itu 1 meter. Jadi mengalami kontraksi ya. Kalau menurut objek mah harusnya 1,25, tapi karena dia bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka seolah-olah berkontraksi. Jadi memendek yaitu hanya 1 meter saja. Nah, jarak fokus antar pusat dari pusat ke elip. Nah, ini dari pusat ke elip. Dari pusat ke elip itu rumusnya, dari pusat ke titik fokus elip itu rumusnya yang panjang dikuadratkan dikurangi yang pendek dikuadratkan. Terus diakarkan ya. R0 kuadrat dikurangi R kuadrat. 1,25 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya 0,75. Jadi dari pusat elips ke titik fokusnya itu 0,75 meter. Maka jarak antar fokusnya tinggal dikalikan 2 aja ya. Ini 1, 2. Jadi hasilnya 1,5 meter. Jawabannya adalah C. Lanjut. Hasil eksperimen efek Compton adalah titik-titik. Eksperimen Compton itu seperti ini percobaannya. Ini ada foton dengan momentum P sama dengan H per lambda. Ini momentum awalnya P1, lambdanya masih lambda 1. Foton ini ditembakkan ke sebuah elektron sehingga elektron bergerak dengan kecepatan dengan momentum PE membentuk sudut C gitu ya. Dan foton juga berbelok dengan sudut theta. Momentumnya menjadi P2 H per lambda 2. Di sini ada perubahan momentum karena ada perubahan panjang gelombang. Persamaan perubahan panjang gelombangnya kita bisa tulis lambda 2 min lambda 1 sama dengan H per M kali C dikali 1 min cos theta. Nah, ini bisa diturunkan sendiri ya. Tidak diajarkan di sini. Nah, percobaan efek Compton ini membuktikan bahwa cahaya itu sebagai foton
cahaya sebagai foton. Konsep cahaya sebagai foton itu mendukung bahwa cahaya itu sebagai partikel. Jadi jawabannya adalah A. Mendukung patangan bahwa cahaya adalah sebagai partikel. Nah, cahaya sebagai partikel itu diungkapkan oleh siapa? Diungkapkan pertama kali oleh Planck sebenarnya ya. Kemudian diperkuat oleh percobaan efek fotolistrik dan diperkuat lagi oleh eksperimen Compton. Oke, kita lanjut ke persoalan 34. Foton dari cahaya A mempunyai energi 2 kali energi foton dari cahaya B. Perbandingan antara momentum foton cahaya A dan momentum foton cahaya B adalah, diketahui katanya energi A lebih besar 2 kali dari energi B. Nah, kita tahu persamaan energi foton itu E sama dengan Hc per lambda. Foton itu cahaya sebenarnya ya. Nah, momentum foton itu H per lambda. Foton itu partikel tidak bermassa ya. Momentumnya P sama dengan H per lambda. Maka hubungan antara energi dan momentum itu seperti apa? Kita lihat. Di sini momentumnya H per lambda, di sini ada H per lambda juga. Gitu ya. Maka H per lambda di sini kita bisa ganti sehingga persamaan energinya kita bisa tulis E sama dengan P kali C. E itu energi, P itu momentum, C itu kecepatan cahaya. Jadi, kalau diketahui EA sama dengan 2EB, tinggal diganti aja. EA-nya berarti PA dikali C sama dengan 2PB dikali C. Sehingga kita peroleh perbandingan A dengan B adalah 2 banding 1. PA per BB adalah 2 banding 1. Ini bisa coret ya. Jadi PB-nya ke bawahin, PA per BB itu 2 banding 1. 2 banding 1 yang mana jawabannya? Yang D. 2 banding 1 itu 1 ya. 2 banding 1 itu 2. 2 bagi 1 itu 2. Jadi jawabannya D. Ya, kita lanjut ke soal terakhir nomor 35. Menurut teori Bohr, jika jejak orbit atom elektron pada keadaan n sama dengan 1 adalah 0,0529 nanometer, berapakah jejak orbit elektron pada keadaan N5? Ini jawabannya B ya, kita buktikan. Nah, jejak atom itu bentuknya seperti ini. Ini atom ya, mempunyai kulit-kulitnya. Nah, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya. Nah, persamaan jari-jari atom itu Rn sama dengan N kuadrat dikali R0. R0 itu merupakan jari-jari lintasan pertama nih, yaitu udah diketahui ya, R0-nya adalah 0,0529 ya, atau 529 itu Evo ya. Sehingga untuk N5 tinggal substitusi aja. N-nya 5 dikuadratkan dikali 0,0529, sehingga kita peroleh R-nya adalah 13,2 nanometer ya. 25 dikali 0,05. Jadi jawabannya adalah B. Oke, cukup mudah ya pembahasan WMO game tahun ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam dari ACpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.